Tes, 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 tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi sesuai dengan jadwal, pada hari ini tanggal 20 eh, kita akan membahas tentang mata kuliah metode statistika non parametrik, pendalaman dari eh, mata kuliah tersebut lewat kegiatan Sigma ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nur Amalia. Rekan-rekan mahasiswa bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Amel. Saya termasuk dosen baru di Statistika FSTUT. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tutornya di mata kuliah sampling atau di Karil, pengampunya adalah saya. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama kenalan awal ya teman-teman ya. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ya. Tapi sebelum kita mulai pendalaman materi kita ini, sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah metode statistika non-parametrik, kita akan membahas materi pada modul 2, yaitu uji tanda untuk sampel tunggal dan uji tren. Di kegiatan Sigma ini, untuk mata kuliah metode statistika non-parametrik akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dan untuk materi yang pertama ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang modul 2. Jadi, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja. Nanti, gini aja, pada saat saya menjelaskan, jika ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, boleh raise hand ya teman-teman, atau di di komen aja di kolom chat, ditulis aja di kolom chat. Boleh langsung bertanya di tengah-tengah boleh, atau nanti di akhir juga boleh. Oke, jadi modul 2 ini judulnya kan tentang uji satu sampel. Nah, di sini kegiatan belajarnya ada 2, yaitu uji tanda untuk sampel tunggal dan uji tren. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kita mulai dari uji tanda untuk sampel tunggal. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya slide-nya ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama kali ini kita akan membahas tentang uji tanda untuk sampel tunggal. Nah, di materi ini kita akan membahas tujuan pembelajaran sampai dengan nanti ada latihan soal yang akan kita kerjakan bersama. Jadi tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar satu ini yaitu uji tanda untuk sampel tunggal. Yang pertama, nanti teman-teman itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari konsep uji tanda, kemudian mampu menjelaskan asumsi-asumsinya, sampai dengan terakhir nanti teman-teman semua diberikan studi kasus atau contoh kasus penyelesaian yang menggunakan uji tanda untuk sampel tunggal. Ada yang menggunakan sampel yang kecil dan ada yang menggunakan sampel yang besar. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya. Sesuai dengan nama mata kuliah kita, yaitu metode statistika non-parametrik. Jadi uji tanda ini atau sign test yang biasa kita sebut itu termasuk dari prosedur uji metode statistika non-parametrik. Seperti yang teman-teman ketahui, di metode statistika itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Kemudian, kalau teman-teman
mungkin kelewat baca modul satunya. Di modul satu itu dijelaskan apa sih statistika non-parametrik. Jadi saya review singkat dulu ya. Nah, jadi statistika non-parametrik itu adalah sebuah metode pengujian di mana kita kita tidak mengetahui parameter dari populasi. Jadi kalau pada penelitian kita parameternya tidak diketahui, kita bisa pakai non-parametrik. Tetapi kalau parameternya diketahui, kita bisa pakai metode statistika parametrik. Contohnya yang parametrik itu kayak regresi, time series, itu namanya parametrik. Kemudian yang non-parametrik, kemudian statistika non-parametrik itu disebut juga sebagai distribution free statistic. Jadi biasanya pada statistika non-parametrik ini eh, asumsi distribusi itu biasanya kita itu dibebaskan. Jadi istilahnya bebas uji asumsi. Kan biasanya kalau di parametrik itu kita harus uji apakah dia normal atau tidak. Jadi kalau di non parametrik itu kita tidak perlu uji dia normal atau tidak. Bahkan kalau dia tidak normal, kita bisa menggunakan uji non parametrik. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan pada metode statistika non parametrik itu yaitu distribusi data tidak diketahui. Sama seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, distribution free statistic. Jadi dia tidak perlu diketahui distribusinya atau distribusinya tidak perlu normal. Kemudian yang kedua adalah data yang digunakan itu datanya skala nominal atau ordinal. Tentunya rekan-rekan semua sudah belajar tentang skala data mulai dari nominal, ordinal, interval, rasio. Bagi teman-teman yang mungkin lupa, nanti bisa dibaca-baca lagi modulnya yang metode statistika, atau ada juga di sini di modul 1 ada pembahasan secara singkatnya. Kemudian untuk asumsi yang ketiga yaitu biasanya digunakan pada penelitian yang ukuran sampelnya relatif kecil. Jadi relatif kecil ini tergantung peneliti. Ada yang bilang kecil itu berarti lebih kecil dari 30, ada yang bilang lebih kecil dari 25. Jadi tergantung teman-teman mau mengikut yang mana. Yang penting jelas sumbernya seperti apa. Ya, itu secara review singkat tentang metode statistika non-parametrik ya. Kemudian kita balik lagi. Nah, kemudian kita balik lagi di uji tanda ya. Jadi uji ini juga dapat dipergunakan untuk menguji apakah median suatu populasi atau sampel sama dengan median suatu populasi atau sampel hipotesisnya. Jadi di uji tanda ini yang akan kita perhatikan adalah mediannya, nilai tengahnya. Kemudian prosedur ini disebut sebagai tanda itu karena didasarkan atas tanda-tanda positif dan negatif dari perbedaan antara data dan median dari populasinya. Sehingga nanti statistik uji yang kita gunakan itu ya berupa tanda positif atau tanda negatif. Kemudian uji ini hanya melihat arah dan adanya perbedaan nyata atau tidak untuk setiap pasangan data. Jadi kita nggak memperhatikan tuh besar perbedaannya seperti apa. Apakah dia sangat berbeda atau ternyata dia berapa persen bedanya itu tidak kita perhatikan. Kita hanya melihat apakah dia arahnya seperti apa dan apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa jenis kegunaan dari uji tanda, yaitu untuk sampel tunggal dan ada juga untuk dua sampel yang berhubungan. Nah, pada modul 2 ini kita akan belajar sampel tunggal. Sedangkan nanti di pertemuan selanjutnya di modul 3 kita akan belajar tentang uji pada dua sampel. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Jadi tuh uji tanda itu ada untuk satu sampel dan ada untuk dua sampel. Nah, perbedaannya itu apa sih? Perbedaannya itu hanya terletak di banyaknya sampelnya. Jadi kalau yang satu sampel kita cuma pakai satu aja variabelnya. Kalau dua sampel kita pakai dua. Nah, tapi dua sampel ini ada istilahnya yang berhubungan dan yang tidak berhubungan. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi sebenarnya bedanya seperti apa, kita masuk ke contoh kasus yang untuk satu sampel ya. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada seorang ibu ingin pergi membeli bawang merah di pasar. Si ibu ini sebenarnya tuh udah tahu harga 1 kilo bawang merah itu ternyata adalah 10.000. Tetapi pas nyampe di pasar, ternyata si ibu ini tetap menanyakan harga bawang merah ke 7 orang pedagang yang berbeda.
Nah, kita bisa tahu nih di sini pakai sampel tunggal atau sampelnya cuma satu atau variabelnya cuma satu. Tahu dari mana? Nah, kita bisa lihat di contoh kasus ini atau studi kasus ini yang mau diteliti adalah harga bawang merah saja. Makanya kita sebut dia sebagai sampel. Jadi nantinya itu dilakukan uji tanda yang tujuannya untuk melihat apakah perbedaan antara harga awal, harga yang si ibu ini tahu tadi awalnya 10.000 dengan harga nilai tengah atau median dari harga 7 orang dari pedagang yang ibunya tanyakan pada saat ke pasar. Nah itu. Terus untuk yang dua sampel, nah, ini ada yang pertama ya. Jadi nanti ada dua nih contohnya. Ini contoh yang pertama yaitu seorang guru ingin melihat apakah ada pengaruh pemberian kelas tambahan terhadap nilai ulangan matematika dari 20 orang siswa. Sebelum memberikan kelas tambahan, ibu guru tersebut memberikan ulangan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh kenapa dikatakan dua sampel? Karena yang diteliti itu adalah nilai apa? Nilai ulangan 20 orang siswa itu sebelum dan sesudah eh, kelas tambahan. Maaf, itu maksudnya memberikan kelas tambahan ya, bukan memberikan ulangan. Jadi, terus contoh yang kedua nih, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode PBL, Project Based Learning, terhadap nilai metode statistika di prodi biologi dan statistika. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 20 responden yang diambil dari kedua prodi. Nah, sampelnya itu berarti adalah nilai mata kuliah metode statistika di prodi biologi dan di prodi statistika. Jadi dianggap berbeda karena variabelnya berbeda. Kemudian tadi kan sebelumnya sudah saya singgung bahwa untuk uji dua sampel itu ada yang berhubungan dan ada yang tidak berhubungan. Menurut teman-teman, kalau dari dua contoh kasus yang ini atau studi kasus yang ini, yang mana yang berhubungan dan yang mana yang tidak berhubungan? Menurut teman-teman. Nah, eh, saya yakin nih pasti di pikiran teman-teman nih sudah ada nih jawabannya, cuman mungkin malu-malu untuk menjawab. Nah, sekarang kita jawab sama-sama aja ya. Jadi dari kedua studi kasus ini, untuk studi kasus yang pertama itu adalah dua sampel yang berpasangan dan yang kedua itu dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini di bentar ya. Nah, di sini, untuk studi kasus yang pertama, ada sebelum dan sesudah. Jadi, kenapa kita katakan berpasangan? Responden atau orang yang kita teliti itu sama. 20 orang siswa yang sama ini, tetapi perlakuannya yang berbeda. Jadi, kita masih menganggap dia itu berpasangan. Nah, kalau yang di contoh kasus yang kedua, ini tuh yang akan kita teliti itu respondennya berbeda-beda, yang dari prodi biologi berbeda, yang dari prodi statistika berbeda, sehingga antara kedua sampel atau variabel ini tuh tidak ada hubungannya, makanya dikatakan tidak berpasangan. Jadi sebenarnya perbedaan intinya itu adalah jika yang berpasangan itu berarti responden yang kita gunakan itu sama, hanya perlakuannya yang berbeda. Kalau tidak berpasangan itu berarti respondennya itu berbeda untuk setiap sampel atau variabelnya. Oke, kita balik lagi ya. Oke, kita lanjut masuk ke prosedur analisis dari uji tanda sampel tunggal ya. Jadi yang namanya kita akan melakukan uji statistika atau prosedur analisisnya itu pasti semuanya sama. Dari mau uji yang pakai parametrik atau non parametrik, regresi, mau menggunakan regresi atau pakai uji tanda atau pakai uji Wilcoxon, itu semua pasti langkah-langkahnya sama. Yang berbeda itu biasanya pada statistik ujinya. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama yaitu tentunya kita akan menentukan hipotesis. Hipotesis yang kita tentukan itu tentunya ada dua ya teman-teman, ada H0 dan H1. Nah, untuk uji tanda sampel tunggal ini,
hipotesisnya itu bisa kita pakai gunakan seperti yang ada di slide ya teman-teman, ada 3 opsi. Jadi kalau kita pakai 2 sisi, kita bisa pakai hipotesis yang A. Kalau kita pakai 1 sisi, uji 1 sisi, kita bisa pakai yang B atau yang C. Jadi di situ ada M itu median ya. Jadi ada M sama M0. Jadi M itu adalah median populasi dan M0 itu median hipotesis atau sampel yang kita gunakan. Nah, nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kasus yang kita miliki, apakah kita akan menggunakan 2 sisi atau uji 1 sisi. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan hipotesis, kita akan menentukan tingkat signifikasi atau tingkat kesalahan. Semua itu pasti pakai alfa atau alfa per 2. Sebenarnya tingkat kesalahan itu ada alfa, ada beta, tetapi yang biasa kita gunakan dan yang lebih mudah adalah alfa. Jadi kalau kita menggunakan 2 sisi, kita pakai alfa. Maaf, kalau kita pakai 2 sisi, kita pakai alfa per 2. Kalau kita pakai 1 sisi, kita pakai alfa. Kemudian setelah kita menentukan alfa atau tingkat kesalahannya, kita menentukan statistik uji yang kita gunakan. Nah, disinilah yang letak perbedaan antara setiap uji. Kalau untuk uji tanda ini, kita itu akan menggunakan tanda plus dan negatif, kemudian itu didasarkan dengan tabel binomial atau distribusi binomial. Jadi nanti itu ada N, jumlah datanya, terus ada N, ada T, dan ada P atau probabilitasnya. Nah, sudah kemudian nanti kita akan langsung masuk ke latihan biar teman-teman bisa lebih paham. Karena kalau kita kasih teori aja kan kadang-kadang kita susah mengerti. Kemudian untuk selanjutnya kita menentukan nilai titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah titik kapan sih kita menolak hipotesis yang kita tentukan. Nah, biasanya kita itu berfokus kepada H0, apakah kita menolak H0 atau tidak tolak H0. Biasanya kan orang-orang biasa bilang tolak H0 atau terima H0, tetapi kalau kita statistik itu sebutannya alangkah lebih bagusnya pakai tidak tolak H0 gitu ya. Jadi untuk hipotesis yang pertama 2 sisi, kita tolak H0 bila nilai alfa topinya lebih kecil dari alfa per 2, dan seterusnya untuk uji 1 sisi itu kita akan menolak H0 jika nilai alfa topinya lebih kecil dari alfa. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau kita pakai uji 2 sisi, yang kita perhatikan adalah tanda positif atau negatif yang paling kecil, itu yang akan kita pakai nanti jadi nilai T-nya. Kemudian kalau kita pakai 1 sisi yang kedua, yang dia kurang atau yang H0-nya kurang atau H1-nya lebih besar, jadi kita pakai yang tanda negatif. Kalau pakai uji 1 sisi yang kedua, kita itu akan menggunakan tanda plus sebagai T-nya. Kemudian setelah kita nanti menentukan nilai titik kritisnya, kita akan menarik kesimpulan. Jadi apa kita akan menolak atau terima H0 atau tidak tolak H0 ya. Nah, dari tadi kan saya menyebut nih, ada uji 1 sisi dan ada uji 2 sisi. Oke, ada yang raise hand sebentar ya. Boleh langsung Mas Dika dinyalakan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Bu bertanya. Ya. Ini kan terkait menggunakan 2 arah dan 1 arah ya. Iya. Pada saat kapan kita menggunakan 1 arah dan pada saat kapan kita menggunakan 2 arah. Terus p-value-nya itu 0,5 ya. Ya. Oke. Kenapa menggunakan 0,5? Kenapa tidak menggunakan 0,05? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Mas Dika atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya pertanyaan Mas Dika ini nanti bisa kita jawab bersama-sama setelah saya menjelaskan slide selanjutnya. Jadi pertanyaan Mas Dika tadi, kapan sih kita pakai uji 1 sisi atau 2 sisi gitu. Jadi misal kita peneliti, kita mau pakai uji 1 sisi atau 2 sisi itu terserah kita aja. Boleh salah satunya pilih yang mana. Jadi kan kalau yang tadi ya, kalau kita mau pakai uji 1 sisi. Nah, kalau kita pakai uji 2 sisi, itu berarti hipotesisnya itu adalah nanti sama dengan atau tidak sama dengan. Gitu. Tidak ada pengaruh atau ada pengaruh. Kalau kita pakai uji 1 sisi, berarti nanti
variabel yang satu lebih besar dari variabel yang dua gitu. Jadi kita nggak pakai kata-kata sama dengan. Bisa dilihat ya di sini teman-teman ya. Nih, bisa dilihat dari sini. Jadi kapan kita pakai tergantung penelitian kita. Kalau memang penelitian kita mau melihat apakah ada perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, nah itu berarti kita pakai uji dua sisi karena hanya mau melihat bedanya seperti apa. Terus kalau uji satu sisi itu biasanya kita mau melihat dia itu hubungannya itu seperti apa, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi dari situ. Kalau misal dari ada studi kasus, kita bisa lihat di studi kasusnya. Nanti kita coba bedah ya latihan selanjut ini. Terus tadi Mas Dika nanya juga alfanya itu pakai berapa? 0, kenapa harus pakai 0,05? Jadi sebenarnya alfa itu kan tingkat kesalahan. Biasanya itu tingkat kesalahan itu mulai ada dari 1%, 5%, 10%, bahkan ada yang sampai 15%. Kapan sih kita pakainya? Nah, dari awal nih, kalau yang alfanya 1%, teman-teman, kita itu biasa kan berarti alfa itu tingkat kesalahan. Kalau 1% kan berarti kita itu harus benar 99%. Betul ya? Jadi, biasanya alfa 1% ini digunakan oleh teman-teman kita yang ada di dunia kesehatan, yang kayak kedokteran dan segala macamnya itu yang kesehatan. Karena kan berhubungan langsung dengan nyawa kan. Jadi lebih baik itu semakin kecil itu semakin baik. Jadi tingkat kesalahannya semakin sedikit. Nah, biasanya kalau yang 5% atau pakai 0,05 itu teman-teman kita yang ada di lab. Misalnya mau mengukur berat badan sapi atau mau mengukur tinggi tumbuhan dan yang lain-lain. Kemudian untuk 10% sampai 15% itu biasanya teman-teman kita di sosial dan ekonomi. Karena kan kasusnya itu lebih bervariasi ya. Jadi biasanya mereka menggunakan alfa 10% atau 15%. Tetapi balik lagi, semua tergantung ke si peneliti. Dia mau pakai yang mana? Apakah 1%, 5%, 10%, atau yang lainnya. Jadi tergantung si peneliti. Nggak ada yang bilang kalau misal saya mau pakai 10%, wah kamu salah, nggak boleh pakai 10%. Ya tergantung si peneliti, tergantung tujuan penelitiannya itu seperti apa. Begitu ya teman-teman ya. Sudah Mas Dika ya? Bisa Kita tanggapi lanjut. sedikit Bu? Ya, boleh. Ah, ah. Berarti kalau untuk satu arah berarti untuk melihat hubungan ya, bukan untuk melihat pengaruh atau perbedaan. Eh, kalau yang satu arah itu, gini ya, misal kita mau lihat dia hubungannya apakah dia lebih besar atau lebih kecil, ya otomatis kan dia berbeda gitu. Ya, Berbeda kan pasti kalau lebih besar berarti dia pasti berbeda gitu. Iya, bisa buat lihat perbedaan juga karena kan kalau dia lebih kecil otomatis dia berbeda. Kalau pakai dua sisi itu ya kita cuma tahu dia berbeda tapi kita nggak tahu dia berbedanya seperti apa gitu. oke. Terus Mm-mm. untuk yang alfa tadi itu kan katanya jelaskan katanya tergantung si peneliti ya, mau pakai Iya yang betul. alfa 0,05, mau pakai alfa 0,5 atau mau pakai yang 15 Kalau 15 atau yang 10 ya. Nah, 0,5 itu itu berarti kan alfanya, bentar Mas, 0,5 itu berarti alfanya 50%. Masa kita ya melakukan penelitian yang alfanya 50%, jadi nggak mungkin tuh 50%. iya betul betul Bu. Ya, sorry saya salah sebut tadi Ya, 0,05 oke, oke. dengan 0,1 ya. Mm-mm. Itu kan tergantung kita ya, mau pakai yang mana ya. Iya, tergantung tujuan penelitian kita. Tapi kan gini Bu, dalam penelitian kita ini kita kan ingin mengurangi Mm-mm. kesalahan atau ketidakakuratan terkait dengan penelitiannya kita. Berarti otomatis kita harus pakai yang 0,0 yang lebih kecil lagi dari 0,1 mungkin Eh, 0,05 gitu. jadi begini Mas, data itu kan variansinya tuh kita tidak bisa kendalikan ya. Jadi kita misalnya data ekonomi itu kan variansinya sangat besar. Kita nggak bisa maksa dia pakai 0,1. Kalau kita pakai 0,1 nanti dia malah terima H0. Tidak tolak apa? Tidak tolak H0 jadinya. Jadi harus kita sesuaikan sama penelitian. Memang yang paling bagus itu ya logikanya ya yang kesalahannya lebih kecil, tapi tentunya kita harus pastikan lagi dengan variansi datanya itu bisa nggak sih pakai yang 1%. Jadi biasa tuh kalau kita sering penelitian kita tuh tahu kayaknya ini lebih bagus pakai 5% deh, lebih bagus pakai 10% atau 1% gitu Mas. Nggak bisa semuanya kita lihat, oh kalau pakai 1% berarti yang paling bagus. Nggak gitu juga. Jadi kita harus tergantung datanya kita.
variansi datanya itu kan ada yang sangat beragam, ada yang tidak terlalu beragam, jadi bisa kita lihat dari situ juga. Oke, kita lanjut dulu ya Mas, nanti masih banyak materinya soalnya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, nanti boleh bertanya lagi ya Mas ya. Ini sudah tadi ya. Nah, ini tadi uji satu sisi sama uji dua sisi. Udah kita bahas ya sebenarnya, tapi ini secara statistiknya seperti inilah. Bisa teman sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau dua sisi itu buat kita lihat dia apakah berbeda atau tidak. Kalau satu sisi itu bisa kita lihat dari sisi kanan atau sisi kiri, apakah dia lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, nih biar kita lebih paham ya mengerjakannya. Nah, misal nih ada contoh kasus untuk uji tanda sampel tunggal untuk sampel yang kecil karena ini N-nya 15 ya. Jadi dari soal ini tuh diberikan soal di salah satu kota di Indonesia laju mortalitas penduduk dalam 1 tahun untuk setiap 100.000 orang karena kecelakaan bermotor adalah pada tabel. Nah, pergunakan uji sampel tunggal untuk melihat apakah median laju mortalitas tersebut kurang dari 20 dengan tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 0,05 atau sebanyak 5%. Nah, dari soal ini tuh ada beberapa hal yang bisa kita ketahui di awal. Yang pertama, N-nya, jumlah sampelnya adalah 15. Tahu dari mana? Nah, itu kan ada dari 15. Kemudian, apalagi yang bisa kita ketahui adalah 20 ini apanya? M0-nya atau median populasinya. Terus apalagi yang bisa kita ketahui adalah alfanya atau tingkat kesalahannya sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Kemudian ada lagi nggak yang bisa kita ketahui di sini? Nah, dari kalimat ini tuh masih ada satu keterangan atau info yang bisa kita dapatkan, yaitu ada di sini kata-kata kurang dari, berarti pakai satu sisi. Kalau dia sama dengan atau tidak sama dengan, berarti kita pakai dua sisi. Kalau kurang dari atau lebih dari, berarti kita pakai satu sisi. Jadi dari soal ini tuh kita sudah bisa tahu nih, mau pakai uji satu sisi atau dua sisi, atau dan tingkat alfanya berapa. Nah, kita langsung saja nih. Nah, yang pertama kita menentukan hipotesis. Jadi sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, hipotesisnya untuk uji tanda itu seperti itu ya. Jadi ini untuk satu sisi ya. Tadi kurang dari, kan kata-katanya kurang dari. Jadi di soal ini tuh sebenarnya akan menjadi H1-nya karena kurang dari, sehingga karena dia kurang dari, jadi dia itu masuk ke H1. Makanya M-nya lebih kecil dari 20 karena di soalnya diketahui kurang dari. Sekali lagi ya teman-teman, yang diketahui di soal nanti biasanya akan kita jadikan seperti H1. Untuk H1. Jadi untuk H0-nya ya tinggal kebalikannya. Kalau H1-nya lebih kecil dari 20 atau kurang dari 20, berarti H0-nya itu lebih besar sama dengan 20. Nah, setelah itu kita menentukan tingkat kesalahan. Tadi sudah ada di soal, yaitu uji satu sisi menggunakan alfa 5%. Kemudian statistik uji untuk uji tanda tadi adalah didasarkan dengan tanda positif atau negatif. Nah, kapan kita memberikan dia tanda positif? Jika nilai XI-nya XI kurang M0-nya itu positif. Nah, ini kan data tadi nih. Tadi kita ketahui ya teman-teman, M-nya itu sama dengan kan 20 ya. Jadi tinggal kita kurang aja yang pertama. Yang ini 17,3 ini kita kurang dengan nilai 20. Berarti dia kan minus ya hasilnya. Kita nggak perlu tahu dia hasilnya berapa, yang penting kita tahu tandanya minus. Nah, tandanya minus. Terus begitu pula untuk yang kedua, 17,9 dikurang 20, minus. Kemudian untuk yang ketiga, 18,4 dikurang 20, dia minus. Sampai nanti ada yang data ke-10, yaitu 20 dikurang 20. Dia itu kan hasilnya 0, atau dia tie. Kita sebutnya tie, atau tidak ada tanda gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang di data ke-14, sampel yang ke-14 kita peroleh tanda positif karena
20 dikurang 20,2 itu hasilnya positif. Nah, dari tanda-tanda inilah yang nantinya akan kita lihat pada tabel distribusi binomial. Nah, jadi diperoleh tanda minusnya sebanyak 13, tanda positifnya sebanyak 1, dan yang 0 itu yaitu ada 1. Nah, setelah itu kita tentukan T-nya berapa. Jadi T itu, ini kan untuk hipotesis yang ketiga ya. Untuk hipotesis yang ketiga itu nilai T-nya, yang C ya teman-teman ya. Nilai T-nya itu didasarkan pada tanda positif. Tanda positif. Jadi kan di sini ada negatif, ada positif. Kalau untuk uji hipotesis yang ke C itu, yang tadi ada hipotesis yang C itu, berarti kita pakai tanda positif. Sehingga nilai T-nya adalah 1, sama kayak tanda positif. Kemudian N aksennya itu adalah nilai N yang tadi di awal dikurang dengan nilai yang tandanya itu 0, yang kosong gitu. Jadi kan ini tadi nilai awalnya, tadi nilai N-nya sama dengan 15 ya teman-teman. Terus kita ketahui yang nilainya 0 itu atau tai itu ada 1, sehingga N aksennya itu nanti 15 kurang 1, jadi dia 14. Kemudian untuk probabilitasnya semua itu pasti pakai 1/2. Nah, tinggal kita buka tabel binomial yang untuk N yang 14, terus X ini sama kayak T ya teman-teman. Sama kayak T. Jadi kita tinggal lihat yang N yang 14, yang T-nya 1, dan yang probabilitasnya 0,5. Nah, dia itu ada di 0,0009 gitu. Jadi kita tahu bahwa nilai alfanya ya alfa topinya yaitu 0,0009. Tinggal selanjutnya adalah kita menentukan titik kritisnya. Tadi sudah saya tampilkan sebelumnya. Untuk yang hipotesis yang kecil tadi, kita akan tolak H0 jika nilai alfa topi lebih kecil dari alfa. Nah, alfa topi tadi kita sudah dapat dari tabel binomial yaitu sebesar 0,0009 dan alfanya seperti tadi diketahui di soal adalah 0,05. Tinggal kita bandingkan saja. Ternyata keputusannya adalah tolak H0 karena alfa topinya lebih kecil dari alfa. Sehingga nanti kesimpulan yang kita gunakan adalah H1 karena kita tolak H0 kan. Berarti kesimpulannya adalah median laju mortalitas kurang dari 20. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Nah, tadi untuk sampel kecil. Di uji tanda satu sampel ini kita bisa didekati dengan sampel besar. Jadi boleh dia lebih dari 25 atau lebih dari 30. Kalau di BMP kita menganggapnya itu lebih dari 20. Oke, jadi ini nanti rumusnya. Jadi kita nggak pakai tabel binomial lagi nanti, tapi pakai tabel Z. Jadi kita gunakan T tambah 0,5 jika T-nya kurang dari N/2, kita pakai T kurang 0,5 bila T-nya lebih besar dari N/2. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh kasus saja. Nah, ini misalnya, datanya kan ada 30 ya, jadi kita anggap dia sebagai sampel besar. Seorang guru ingin melihat apakah terdapat perbedaan antara nilai uji statistik siswa. Bentar. Siswa kelas 12 dengan nilai median dari nilai ujian tersebut. Berikut adalah datanya untuk 30 orang siswa ya. Jadi guru tersebut menggunakan uji tanda sampel tunggal untuk melihat apakah median dari nilai ujian statistik tersebut tidak sama dengan 84 dengan alfanya sebesar 10%. Nah, dari soal ini apa aja yang kita ketahui? Yang pertama, median. Ya, mediannya M0-nya ya sama dengan Ya, 84. 84. Kemudian N-nya Alfa. ya N-nya dulu ya. 30. Kemudian ya. Terus alfanya sama dengan 0,1 ya. 10% berarti 0,1. Ya, Kalau ya, ya. 0,01 berarti 1%.
Nah, apalagi nih yang diketahui di sini? Kita pakai satu sisi atau dua sisi? Ini satu sisi. Nah, apakah kita akan memakai satu sisi? Ternyata dari soal ini diketahui ada kata-kata tidak sama dengan. Oh, betul, betul, Berarti betul, 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 kita betul. pakai dua sisi. Seperti itu. Jadi sebenarnya di soal itu udah ngasih kita clue. Kalau memang di soal tidak ngasih kita clue, berarti terserah kita mau pilih yang mana. Jadi pasti teman-teman mau pakai satu sisi atau dua sisi, pasti dua-duanya benar. Kalau memang di soalnya nggak ngasih clue apa-apa. Biasanya sih kalau di ujian itu teman-teman nggak akan disuruh buka tabel binomial atau tabel Z. Biasanya nanti diketahui langsung. Jadi lebih mudah, lebih cepat teman-teman buat ngerjain. Karena nggak perlu nyari, udah diketahui. Nah, kita lanjut ya. Aduh, ini belum saya ganti lagi. Kenapa ke sini sebentar, sebentar. Kenapa dia ke sini? Nah, yang pertama, nah kan, jadi kita pakai dua sisi karena di soal ada kata-kata sama dengan dan tidak sama dengan. Tadi tidak sama dengan masuk ke H1. Berarti H1-nya M-nya tidak sama dengan 84, berarti H0-nya kebalikannya. Kemudian tingkat kesalahannya 0,1 karena tadi pakai dua sisi sehingga kita pakai alfa per 2. Jadi 0,1 dibagi 2 akhirnya pakai 0,05. Kemudian untuk statistik ujian sama seperti tadi, kita berdasarkan tanda plus dan negatif. Kalau kita hitungnya teman-teman ya. Jadi nanti kita 85 dikurang 84 positif atau tidak. Terus sampai nanti ada di 89 dikurang 84. Nah, kalau teman-teman hitung nanti akan ketemu hasilnya. Untuk tanda minus itu ada 14, untuk tanda positif itu ada 13, untuk tanda 0 itu ada 3, dan sehingga T-nya nanti kita pakai yang besar yaitu minus yang tanda 14. Terus N-nya kenapa 27? Karena N aksennya kenapa 27? Karena kan N dikurang sama yang 0. 0-nya ada 3 sehingga nanti N aksennya 27. Jadi yang akan kita gunakan selanjutnya 27. Kemudian tinggal kita hitung Z-skornya, nilai Z-nya ke rumus ini. Tadi kan ada diketahui kalau kita pakai dia Z-nya kurang dari segala macam, nanti pakai rumus yang ini teman-teman bisa lihat ya, tadi ya, saya juga agak lupa. Nah, kalau saya tidak salah untuk ujian sampling, untuk ujian non parametrik ini teman-teman bisa buka buku ya, kalau tidak salah. Jadi seharusnya nanti bisa dikerjakan sama-sama. Nanti ujiannya UASnya bisa buka buku kalau saya tidak salah. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan sesuai rumus ya, T-nya berapa, N-nya berapa, dan segala macam. Maaf, itu N aksen ya yang kita pakai ya. Jangan N yang 30 tadi. Dapatlah Z-skornya sebesar 0,3849. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah, tinggal kita lihat dari tabel Z yang pakai Z-nya lebih besar dari 0,38, jadi pakai rumusnya seperti ini. Ini pasti teman-teman sudah pelajari di metode statistika. Jadi kalau teman-teman masih lupa atau lupa sedikit atau mungkin memang benar-benar kok emang saya pernah belajar ini ya, mungkin jadi nanti dibuka lagi aja modulnya kan masih ada, atau memang kalau modulnya udah nggak ada bisa buka di RBV ya teman-teman ya. Nah, dapatlah di situ untuk mana dia Z 0,38 ya, berarti cara lihat tabel Z kan teman-teman tahu ya. Jadi 0,3 terus di sininya 0,08-nya. Kan di sini ada 0,38 berarti 0,3-nya dilihat di depan. Terus yang 0,08-nya dilihat di sini. Didapatlah adalah 0,6480. Terus 1 dikurang sekian dapatlah 0,352. Sehingga titik kritisnya untuk yang dua sisi adalah dibandingkan dengan nilai alfa per 2. Sehingga diperolehlah apa namanya keputusannya adalah tidak tolak H0 atau terima H0 karena nilai alfanya itu lebih besar dari alfa topinya 0,352 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah yang kita ambil yaitu
H0, yaitu mediannya sama dengan 84. Sudah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini kesimpulan sebenarnya untuk mengingat kembali, review kembali materi-materi yang udah dijelaskan tadi beberapa. Kemudian agar teman-teman lebih paham lagi, mari sama-sama kita mengerjakan ini contoh soal. Ya, mungkin teman-teman bisa coba coret-coret ya di kertas dulu. Nanti kita ngerjain bareng-bareng kok. Cuman dicoba dulu menurut teman-teman hasilnya seperti apa. Nanti kita cocokkan bersama. Ya, 5 menit lah, 5 sampai 10 menit. Coba dicoret-coret dulu ya teman-teman ya di kertasnya.
Oke, teman-teman, kita bahas bersama ya. Jadi mungkin ada yang udah oret-oret juga di kertas. Kita cocokin ya jawabannya. Nah, ini latihan soalnya. Dari soal ini kan ada soalnya suatu pengamatan dilakukan untuk meneliti skor daya tahan sejumlah hewan yang dikucilkan selama 48 jam dengan elektrodaya yang ditanam dalam hipotalamus. Median skor yang dihasilkan adalah 97,5. Seandainya eksperimen tersebut ditiru oleh laboratorium lain terhadap 12 ekor hewan, skornya ada pada tabel ya. Nah, terus digunakan uji tanda sampel tunggal untuk melihat apakah peneliti tersebut boleh menyimpulkan pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa median skor daya tahan hewan dengan elektroda yang ditanam pada bagian otak depan kurang dari 97,5. Berapa nilai alfa topinya untuk uji ini? Jadi sebenarnya untuk soal ini yang ditanyakan itu sebenarnya enggak sampai kesimpulan. Dia hanya bertanya berapa jadi, eh, N-nya. N-nya ada 12. Kemudian selanjutnya yaitu dari soal ini kita bisa tahu alfa yang digunakan adalah 5%. Kemudian M0-nya, median hipotesisnya ada 97,5. Dan dari soal ini ada kata-kata kurang dari, berarti kita pakai uji satu sisi. Nah, berangkat dari sini. Karena jumlah datanya hanya 12, jadi kita pakai sampel kecil. Nah, kita langsung kerjakan bareng-bareng ya. Kita oret. Kita oret-oret di sini aja. Nah, yang awal tadi. Langkah pertama, walaupun kita hanya mencari alfa topinya, tapi kita dari awal kerjakan ya prosedur analisisnya. Yang pertama tadi, menentukan hipotesis. Nah, karena tadi kita pakai uji satu sisi, berarti H1-nya tadi kan soalnya adalah kurang dari. Berarti hipotesis satunya yaitu M-nya lebih kecil dari 97,5. Kemudian H0-nya berarti kebalikannya. Kebalikan itu pasti lebih besar dan jangan lupa tanda sama dengan. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, langkah kedua adalah tingkat kesalahan alfanya, yaitu alfanya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menentukan statistik ujinya. Langkah ketiga. Nah, dari tadi soalnya, coba bentar. Saya bikin aja. Biar nggak ditulis ya. Oke, nah dari soal ini kita akan menentukan tanda yang akan kita gunakan yang dari awal ya, yang dari ini yang pertama untuk sampel yang pertama, tanda yang pertama 96
93,6. Jadi kita kurang XI, jadi kurang M0, berarti 93,6 kita kurang dengan M0-nya 97,5. Berarti hasilnya kan negatif ya. Jadi di sini tandanya negatif. Terus yang ini kalau kita kurang juga tandanya negatif. Kalau yang ini kita kurang tandanya positif. Yang ini berarti negatif. Terus yang ini dia adalah positif. Kemudian yang ini adalah negatif. Yang ini negatif. Yang ini hasilnya 0 ya. Berarti kita tidak perlu tulis. Kemudian yang ini adalah negatif. Kemudian yang ini adalah masih negatif, yang ini negatif juga, yang ini negatif. Berarti dari hasil tanda yang kita tentukan, berarti tanda positifnya ada 2, kemudian tanda negatifnya ada berapa itu? Ada 9, dan tanda nolnya ada 1. Nah, jadi dari sini berdasarkan informasi ini berarti kita bisa tentukan adalah T-nya sama dengan 2 nilai positifnya. Kemudian N aksennya berarti N dikurang yang angka 0 ya. Berarti sama dengan 11. Terus kan pasti diketahui itu P-nya untuk tabel binomial ya pasti kita pakai 0,5 atau setengah. Nah, setelah dari ini tinggal kita cari aja nilai alfa topinya berapa lewat tabel binomial. Saya share tabel binomialnya ya, biar teman-teman bisa menentukan sendiri. Ini dia tabel binomialnya. Ini dia. Tadi berapa tuh? N-nya adalah, jadi mungkin teman-teman yang belum pernah lihat tabel binomial, bentukannya itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi mungkin berbeda sedikit di tampilannya, tapi isinya sama. Tadi kita ketahui N-nya itu ada, N aksennya ada 11. Berarti kita tinggal cari aja. Ini 11 ya. Itu N-nya masih sampai 6. Nah, di sini berarti kita pakai yang ini ya, N-nya 11. Kemudian tadi setelah N-nya 11 kita tahu T-nya 2. Di sini untuk tabel yang ini T itu sama dengan X ya, berarti kita ambil yang di bagian sini. Nah, terus P-nya 0,5 berarti yang di sini. Berarti nilai alfa apa namanya? Alfa topinya adalah sebesar 0,0327. Berarti nilai alfanya tadi sesuai dengan yang kita cari adalah 0, berapa tadi? 0,0327. Nah, sebenarnya sampai sini kita udah dapat. Kalau soalnya tadi seperti itu ya, dia kan tadi di soal cuma nanya nilai alfa topinya berapa. Tapi misal kita mau sampai tarik kesimpulan, tinggal kita lanjut saja ya teman-teman. Tinggal kita bandingkan apakah nilai alfa topi ini lebih kecil atau enggak dari 0,05. Aduh, hilang lagi dia. Nah, kalau dia lebih kecil berarti dia tolak H0. Kalau dia lebih besar berarti dia terima H0 atau tidak tolak H0. Nah, kalau dari soal ini, alfanya itu kan lebih kecil dari 0,05 sehingga dia akan tolak H0. Jadi kesimpulannya itu mediannya itu kurang dari 97,5. Seperti itu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, aku balik ke situ.
Nah, karena cek sebentar ya. Kalau mau bertanya langsung Raihan. Nilai P-nya dari mana, Bu? Jadi di binomial itu kan eh, apa sih namanya? Kejadiannya itu antara sukses atau gagal aja. Kalau teman-teman ingat ya. Jadi khusus di binomial kejadiannya itu cuma ada dua, sukses dan gagal. Makanya P-nya itu pasti ada dua juga, dibagi dua. Jadi setengah sama setengah, yang suksesnya setengah, yang gagalnya setengah. Makanya kita pakai 0,05. Jadi kalau teman-teman pakai uji tanda dan dia menggunakan binomial, pasti P-nya 0,05. Nggak mungkin enggak. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad Nuryadin. Terjawab ya Mas. Ada lagi? Kalau malu-malu raise hand, langsung ngomong di mic, boleh langsung ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti sambilan aja. Kalau memang nanti dari sini setelah ini, oh masih ada lagi sebentar. Oh iya, sudah. Kalau misal misal habis ini nanti teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, nanti mungkin boleh ditanya ke tutor tutornya. Silakan ditanyakan di e-learning masing-masing. Kalau memang tidak dijawab, tidak sempat dijawab oleh tutor-tutornya, teman-teman boleh eh, menghubungi saya lewat email. Tadi emailnya sudah ada, atau di chat di WA. Di grup itu ada kok nomor saya di situ. Atau nanti kalau ada yang teman-teman bisa nanya ke Ibu Kaprodi aja nomor saya ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Nah, karena kita masih ada satu materi lagi dan masih ada sisa 1 jam, jadi kita berpindah ke materi selanjutnya ya. Jadi ini yang saya gunakan ya. Jadi semua referensi yang saya gunakan adalah BMP kita, kemudian referensi tambahan dari bukunya Hollander dan Konovat, kemudian tabel distribusi binomialnya saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tinggal cari aja di internet, tabel distribusi binomial, nanti dia keluar semua. Saya pun begitu. Atau di belakang BMP kita ada tabel binomial, bisa teman-teman cek. Nih, dari halaman berapa? 946, 9.46 sampai ke belakang itu tabel binomial 9.46 dan 9.48. Jadi bisa dicek di situ kalau memang nggak mau di-share di internet ya. Oke, jadi untuk materi yang ini kita cukupkan, kita pindah lagi ke materi selanjutnya yaitu kegiatan belajar yang kedua tentang uji tren. Tapi bentar, kita istirahat dulu 5 menit ya. Bernapas dulu. Kita biarkan otak kita bersih lagi. 5 menit ya.
Ya guys, kita mulai ya untuk membahas kegiatan belajar 2 pada modul 2 harusnya ini. Saya lupa ganti. Jadi untuk KB yang kedua ini yaitu uji tren, kita langsung masuk saja ya. Nah, di sini nanti sama kayak tadi uji tanda, kita akan membahas mulai dari tujuan pembelajaran sampai nanti ada latihannya. Kemudian ini juga nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep uji tren itu seperti apa sampai dengan nanti mampu menyelesaikan studi kasus pada uji tren. Kemudian ini juga sama yang namanya uji tren itu sama dengan uji tanda ya, dia termasuk dalam statistika non parametrik. Tadi sudah saya jelaskan ya statistika non parametrik itu seperti apa. Kemudian tren itu ya diartikan sebagai serangkaian pengamatan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Kemudian di uji tren itu juga ada istilah kecenderungan naik dan ada istilah kecenderungan turun. Nah, di mata kuliah kita ini, di BMP kita juga, kita hanya akan mempelajari uji tren yang menggunakan rumus dari Cox dan Stewart. Jadi nanti itu kita akan membandingkan pengamatan pada pasangan yang terjadi. Jika memang nantinya terdapat tren, maka tiap pasangan akan mempunyai kecenderungan naik atau turun. Jadi tanda plus itu berarti kecenderungan naik, kemudian tanda negatif itu berarti kecenderungan turun. Jika tanda positif dan tanda negatifnya sama banyak, maka hasil pengamatan tidak terdapat tren. Tapi jika dia berbeda, berarti ada tren. Apakah dia tren naik atau tren turun, tergantung nanti hipotesisnya seperti apa. Kemudian, uji ini biasanya dipergunakan untuk mendeteksi kejadian tertentu yang spesifik mempunyai pola teratur dan periodik seperti gelombang. Nah, kita lanjut. Jadi, di uji tren itu datanya itu pasti dia antara waktu ke waktu ya. Jadi datanya itu ada X1, kemudian nanti ada X1 tambah C, dan seterusnya. Jadi awalnya itu sebelum kita melakukan prosedur analisis, pada uji tren ini kita akan menentukan nilai C-nya terlebih dahulu atau nilai pasangannya terlebih dahulu. Jika data kita genap, kita akan pakai rumus N per 2. Jika N kita ganjil, kita akan pakai rumus N tambah 1 dibagi 2. Nah, contohnya seperti ini. Misal saya punya sampel yang datanya itu isinya ada 6, ada sampai X6 ya. Jadi ada X1-nya 1 sampai dengan X6-nya 11. Jadi yang pertama kali kita lakukan sebelum kita melakukan prosedur analisis adalah kita menentukan tadi nilai C. Jadi yang pertama, karena ini dia genap, jadi kita pakai rumus C-nya yang yaitu adalah N per 2 ya. Sehingga kita dapat C yang pertama adalah 3. Kemudian sehingga pasangan yang kita miliki itu adalah X. Jadi selisihnya itu 3 ya, berarti X1 berpasangan dengan X4. Kemudian X2 berpasangan dengan X5. Selanjutnya X3 nanti akan berpasangan dengan X6. Jadi kita tinggal gunakan datanya. X1 tadi berpasangan dengan X4. Berarti 1 dan 7. Kemudian X3 berpasangan dengan X5, berarti 3 dan 9. Kemudian X5 akan berpasangan dengan X6. Jadi nanti pasangannya adalah 5 dan 11. Itu jika data kita genap. Bagaimana jika saya misal tambahkan X7? Akhirnya data kita ganjil. Tinggal kita gunakan rumus yang tadi satunya. Pakai N tambah 1 per 2. Sehingga C yang kita dapat adalah 4. C yang kita dapat 4 ya. Jadi nanti tinggal kita buat pasangannya yaitu selisihnya 4. Jadi tinggal X1 dan X5. Nah dia. X5 berarti pasangannya 1 dan 9. Kemudian X2 dan X6 berarti 3 dan 11. Kemudian X3 dan X7 yaitu 5 dan 13. Kemudian bagaimana dengan X4-nya yang nggak punya pasangan? X4 yang nggak punya pasangan ini diapain kalau di uji tren yang ganjil? Jadi khusus untuk yang ganjil, nilai yang tengah itu tidak kita gunakan untuk pengamatan. Jadi cuma pembatas aja yang bagi 2 data. Jadi kita nggak akan pakai setiap nilai tengah jika dia ganjil ya.
Jika hanya untuk ganjil, kalau genap kan nggak ada nilai yang tidak terpakai. Nah, setelah kita menentukan C-nya ini, barulah kita bisa melakukan prosedur analisis nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi untuk uji tren. Sebenarnya, karena uji tren ini salah satu dari metode statistika dan parametrik, sehingga asumsi-asumsi pada metode statistika dan parametrik itu melekat juga kepada uji tren, tetapi dia itu ada tambahannya. Jadi variabel acaknya atau X1, X2 sampai dengan seterusnya itu saling independen, berarti nggak ada hubungannya. Independen itu berarti nggak ada hubungannya ya, berarti nggak boleh ada hubungannya. Kemudian skala pengukuran XI paling sedikit ordinal, jadi nggak boleh data nominal. Dia harus yang ordinal, karena paling sedikit ordinal, jadi ordinal ke atas. Kemudian tiap XI berdistribusi identik atau terdapat suatu tren. Tren tersebut dapat berupa pengamatan berikutnya yang lebih besar atau lebih kecil dari pengamatan terdahulu. Kemudian sekarang kita masuk ke prosedur analisis tren. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang namanya kita menggunakan prosedur analisis pasti langkah-langkahnya sama, mulai dari menentukan hipotesis sampai dengan nanti kita menarik kesimpulan. Jadi untuk uji tren sama juga ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan 2 sisi atau satu sisi dari sebelah kanan atau satu sisi dari sebelah kiri. Jadi hipotesisnya seperti ini. Berbeda ya tadi sama yang uji tanda. Jadi yang sebelah kiri itu bahasa istilahnya bahasa matematika statistiknya, yang sebelah kanan itu bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa mengartikan seperti di sebelah kanan. Jadi kalau hipotesisnya yang pertama itu eh, untuk yang 2 sisi berarti untuk H0 tidak ada tren dan H1-nya ada tren, mungkin tren naik atau turun, tapi kita nggak tahu, kita cuma bilang aja ada tren karena dia pakai sama dengan. Kemudian untuk 2 sisinya ya tentunya H0 itu tidak ada tren, terus H1-nya ada tren naik. Kemudian untuk yang dari sisi sebelah kirinya berarti yang H0-nya tidak ada tren, yang H1-nya berarti ada tren turun. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya sama menentukan alfa. Terserah kita mau pakai alfa atau alfa per 2 tergantung uji mana yang kita gunakan melalui satu sisi atau 2 sisi. Kemudian selanjutnya sama lagi menentukan statistik uji. Nah, yang bikin berbeda dia dari uji tanda tadi, kita menggunakan ada T. T ini adalah banyaknya pasangan yang bertanda positif atau XI-nya lebih kecil dari XI tambah 1. Maksud XI ini berarti kan, misalnya teman-teman, ada X1, berarti X1 itu harus lebih kecil dari X1 tambah 1. Jadi kan X2 ya. Gitu cara membacanya. Jadi kalau X1-nya lebih kecil dari X2, maka tandanya positif. Kalau dia lebih besar, berarti tandanya negatif. Seperti itu. Kalau di uji tren ini kita menggunakan pasangan ya. Nah, terus nanti kita akan tetap menggunakan tabel binomial untuk menentukan T kecilnya. Ya sama kayak tadi lah, TR. R sama N-nya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan nilai titik kritis. Jadi kita tolak H0 jika T besarnya lebih kecil dari T kecil atau seperti itu. Atau kita bisa pakai juga yang, mana dia? Menghilang. Nih, bisa pakai yang ini. Untuk yang pertama kita tolak H0 jika alfa topinya lebih kecil dari alfa per 2. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Setelah itu kita menarik kesimpulan. Nah, biar lebih paham, kita coba mengerjakan soal ya. Jadi ada nih studi kasusnya. Omset penjualan sebuah toko kelontong selama 19 bulan tercatat setiap bulan adalah sebagai berikut. Jadi ada bulan 1 sampai bulan ke-19. Berdasarkan data di atas, bagaimana tren hasil penjualan toko tersebut? Apakah dia trennya naik, turun, atau ternyata tidak ada trennya? Jadi sama seperti tadi, kita identifikasi dulu yang pertama. Jadi kalau yang ini kita nggak bisa bilang N-nya itu sama dengan 19 langsung, karena kan kita akan menggunakan pasangan. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan nilai C-nya. Nah, karena N-nya 19 ganjil, makanya kita pakai rumus N tambah 1 per 2, sehingga kita dapat C-nya adalah 10. Jadi tinggal kita pasangkan aja. Berarti, nah, oh iya khusus tadi untuk yang ganjil ya.
yang tengah itu tidak kita pakai. Jadi yang 10 kita coret ya, karena dia berada di tengah. Berarti nanti pasangannya bulan ke-1 dengan bulan ke-11. Jadi 4,5, 45,2 dengan 41,0. Terus nanti bulan kedua dengan ke-12. Selanjutnya, kemudian bulan 4 sampai 14. Sampai nanti seterusnya adalah bulan ke-9 dengan yang ke-19 pasangannya. Sehingga nanti kita bisa dapat tuh tandanya seperti apa. Karena di uji tren ini kita fokus di tanda positif, makanya kita yang kita lihat adalah tanda positif ya. Tinggal kita ingat ya tadi ya, tanda positif itu jika XI-nya lebih kecil dari XI ditambah 1. Jadi XI itu berarti yang ini. XI tambah 1 itu berarti yang ininya. Jadi tinggal kita lihat apakah 4,5 ini kurang 4,41, apakah hasilnya positif atau negatif, seperti itu. Kalau dia lebih kecil kan positif, karena ini kan 45 ternyata lebih besar, makanya kita nggak kasih tanda positif, supaya dia negatif di sini tuh. Terus yang ini juga kan negatif, yang ini positif, positif, ini negatif, negatif, negatif. Jadi dari data ini yang positifnya itu ada 4. Terus N-nya itu N apa namanya N aksennya, kalau sebelumnya yang uji tanda itu N aksen itu adalah N dikurang banyaknya yang sama atau banyak yang bernilai 0. Kalau di uji tren ini N itu adalah pasangan datanya. Seperti apa? Yang ada tandanya itu loh maksudnya, yang sama aja sih sebenarnya, yang ada tanda negatif sama positif. Ini kan ada 9 nih. Yang tanpa tie sama sebenarnya. Jadi kalau ini kan ada 9 pasang, 1, 2, 3. Ada 9 pasang. Kalau misal nanti ternyata ada yang bernilai 0, ya tinggal kurang aja. Jadi misal ada 1, jadi nanti N aksennya jadi 8 gitu. Kemudian selanjutnya, nah dari situ kita udah tahu nih, tadi N aksennya 9, terus yang bertanda plus itu ada 4. Kita lanjut menentukan hipotesis. Jadi kalau teman-teman ingat tadi di awal itu, hipotesisnya sebentar. Ini ya. Jadi yang ini P yang itu sama aja kayak dengan P positif. Yang X1-nya lebih besar berarti dia itu negatif. Gitu. Dan seterusnya. Teman-teman ingat aja. Nah, ya. Jadi karena ini pakai mana tadi? Nah, ini kan tidak diketahui ya teman-teman ya, mau pakai yang mana dia tuh. Mau bagaimana tren hasil penjualan toko kan nggak jelas ya di soal tuh. Dia mau pakai uji satu sisi atau dua sisi, jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, saya misalkan di sini kita pakainya uji dua sisi. Jadi pakai hipotesisnya yang sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian alfanya tadi sudah diketahui di soal adalah 0,05 karena kita pakai uji dua sisi, jadi 0,025. Kemudian statistik ujinya bertanda plus jika XI-nya lebih kecil dari XI tambah 1. Ini kan udah kita hitung tadi ya. Jadi tanda plusnya 4 berarti T-nya sama dengan 4, T besarnya. Dari situ tadi. Kemudian selanjutnya kita tinggal lihat di tabel binomial yang N aksennya 9, N-nya 9, dan P-nya 0,05. Berarti yang ini ya. Terus, disinilah gunanya binomial untuk menentukan nilai T yang kecil tadi. Jadi setelah kita tahu tuh dia untuk yang jumlah N-nya 9 dan peluangnya 0,5, itu kan ada di yang sudah warna merah itu. Nah, untuk menentukan nilai T dilihat dari nilai tabel binomial yang paling mendekati nilai alfa per 2 atau 0,05. Sehingga, teman-teman lihat ya,
Jadi dari yang sini yang warna merah ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat yang paling mendekati dengan 0,025 itu adalah nilai yang ini, yang 0,0195. Kalau kita pakai yang ini 0,08 itu kejauhan, sehingga yang paling dekat adalah 0,0195. Terus jadi kita bisa tahu T-nya itu adalah 1, T kecilnya adalah 1. Nanti untuk keputusan titik kritisnya tinggal kita bandingkan aja T besarnya apakah lebih besar atau lebih kecil dari T yang kecil. Nah, kalau dia lebih besar, berarti dia tidak tolak kanal. Jadi kesimpulannya, kalau tidak tolak kanal, berarti kita ambil yang pertama, sehingga kesimpulannya tidak ada tren penjualan. Seperti itu. Jadi yang mau ditanyakan dari sini, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa lihat di BMP masing-masing ya. Karena saya mengambilnya semua dari BMP. Kemudian selanjutnya yaitu, nah, kalau kasus yang tadi itu berbeda lagi dengan kasus yang dua ini. Kadang-kadang uji tren itu juga bisa kita gunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar dua variabel acak. Jadi hipotesisnya nanti H0-nya tidak ada korelasi positif, H1-nya ada korelasi positif. Karena kan setiap X itu kan tidak boleh berkorelasi ya, alias harus independen. Jadi ini kesimpulan singkat dari beberapa yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, uji tren ini memang lebih sedikit pembahasannya dari uji tanda, tapi agak sedikit lebih rempong saja, karena kita harus menentukan pasangannya dulu berapa dan bagaimana pasangannya. Kan kalau di uji tren kita nggak akan mencari nilai C, uji tanda kita nggak cari nilai C, kalau di sini kita akan cari nilai C, karena kita didasarkan dengan serangkaian pengamatan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, ini latihan soalnya. Mungkin teman-teman bisa coret-coret atau oret-oret di kertasnya 5 menit, nanti kita bahas bersama.
Oke guys, kita bahas sama-sama ya penyelesaiannya. Nah, kita selesaikan bersama, kita urut bersama. Nah, jadi dari soal tadi, dari soal ini kita hitung dulu ya teman-teman, nilai C-nya seperti apa. Karena ini datanya itu ada 12 bulan, jadi N-nya 12, sehingga kita pakai rumus C-nya adalah yang ini, N per 2. Jadi C-nya sama dengan kan N per 2, berarti sama dengan 6. Dapatlah kita C-nya 6. Jadi nanti ada 6 pasang eh, 6 pasang eh, data yang akan kita gunakan untuk uji trennya. Nah, kemudian setelah kita menentukan C, kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan hipotesisnya. H0-nya berarti, H1-nya berapa? Nah, kita balik lagi di buku soal, mungkin teman-teman lupa. Nah, di sini malah sudah diketahui H0 sama H1-nya, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau jadikan dia bahasa matematika statistik, berarti ini tuh sama aja dengan yang XI dikurang XI tambah C lebih besar sama dengan terus ini yang H1-nya berarti kebalikannya. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau kita mau nulis dia secara lebih rinci, berarti ini, P tambahnya sama aja. Kemudian yang kedua tadi kita menentukan alfanya seperti apa. Alfanya yaitu 0,05. Karena uji satu sisi ya tetap aja pakai 0,05. Terus yang ketiga yaitu statistik ujinya seperti apa. Nah, dari data tadi tinggal kita, maaf. Ini kan sebenarnya datanya ada ini ya, ada tahun pertama dan ada tahun kedua. Jadi sebenarnya datanya itu bukan 12, tapi ada 24. Jadinya tadi C-nya itu, mana dia? Harusnya C-nya itu berarti 24 dibagi 2. Dia itu adalah di sini 12. Nah, tinggal kita masukkan aja. Berarti kita bandingkan. Yang kita bandingkan adalah yang ini ya. Berarti tinggal kita bandingkan adalah yang Januari di tahun pertama dan tahun kedua. Tinggal kita lihat apakah X yang tahun pertama itu lebih kecil dari yang X tahun kedua. Tinggal kita lihat. Yang ini lebih kecil atau lebih besar. Karena dia lebih lebih besar kan. Jadi dia di sini tandanya minus. Terus yang ini berarti minus juga. Yang di sini nanti berarti yang lebih kecil berarti aduh, susah. Ini positif. Terus yang di sini berarti minus. Ini berarti positif. Ini berarti aduh, ini berarti positif. Ini adalah negatif. Ini positif. Ini positif. Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Jadi dari sini kita ketahui bahwa yang positifnya ada. Nah, kita lihat lagi. Ini harusnya negatif. Positifnya ada 5 ya. Jadi tanda positifnya ada
5, terus tanda negatifnya sisanya yaitu ada 7. Nah, kan dari sini itu lanjut, berarti tadi kita ketahui tanda positifnya ada 5 dan tanda negatifnya ada 7, sehingga kita bisa ketahui n aksennya sama dengan 12 ya, karena tidak ada yang bernilai 0. Kemudian seperti biasa binomial pasti pakai √2, jadinya 0,5. Kemudian karena tanda positifnya ada 5, berarti T-nya sama dengan 5. Nah, dari sini kita tinggal tentukan tabel binomial dari distribusi binomial yang N-nya 12 dan yang P-nya 0,05. Nah, saya share lagi dulu tabel binomialnya biar kita bisa cari bersama. N-nya tadi adalah 12, berarti untuk yang ini nah, kan kita akan membandingkan nilai yang di sini ini, yang sebelah sini, yang paling ujung, yang N12-nya 0,5, yang paling mendekati dengan 0,05. Berarti kan dia itu antara yang 0,19 atau 0,07. Tinggal teman-teman lihat aja selisih mana yang paling kecil. Kalau teman-teman hitung ternyata yang lebih dekat dengan 0,05 itu adalah yang 0,0730, sehingga T yang kita pakai adalah 3. T kecil yang kita gunakan adalah 3. Jadi kita dapat nilai T-nya 93. Tinggal kita hitung. Oke. Tinggal kita hitung yang keempat adalah titik kritisnya tadi. T-nya dia lebih kecil dari T kecil, maka dia tolak H0. Nah, kita lihat ini nilai T-nya adalah 5 dan nilai T kecilnya 3. Berarti dia tandanya seperti ini, berarti dia tidak tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah tadi itu H1-nya adalah tidak ada korelasi positif. H0-nya tidak ada korelasi positif. Salah kan saya nggak fokus. H0-nya jumlah debit tidak berkurang dan H1-nya jumlah debit berkurang. Karena tadi dia tidak tolak H0 atau terima H0, maka kesimpulannya yaitu jumlah debit tidak berkurang. Jadi, kesimpulannya jumlah debit tidak berkurang. Terkadang kalau nanti teman-teman ujian, biasanya itu yang nggak akan sih teman-teman ditanyakan prosedur analisis secara lengkapnya, karena itu satu nomor aja kita bisa mengerjakan hampir setengah jam ya. Jadi mungkin nanti teman-teman tuh akan ditanya misal hipotesisnya apa, atau nilai T-nya, T besarnya berapa, atau T kecilnya berapa, atau misalnya diketahui T besarnya berapa, T kecilnya berapa, apakah dia tolak H0 atau tidak. Seperti itu sih paling soalnya teman-teman ya. Nggak mungkin teman-teman disuruh melakukan prosedur analisis lengkap mulai dari hipotesis sampai kesimpulan, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan mengingat soal UAS teman-teman untuk mata kuliah metode statistika dan parametrik ini ada 30 soal, jadi pasti soalnya akan nggak sesusah yang teman-teman bayangkan. Dipelajari aja BMP-nya ya. Biasanya diambil dari BMP. Oke, sepertinya ada yang bertanya. Oh, maaf, tampilannya masih di tabel. Yang mana ini? 10.41 jam berapa ini? Di tabel. Oh iya ya, maaf ya teman-teman. Oh iya, masih tabel ini. Maaf. Tadi
kan di tabel binomial kita sudah dapat ya, yang paling dekat dengan nilai 0,05 itu adalah alfa topinya tadi adalah 0, berapa tadi? 0,0730. Nah, ini tuh tadi T-nya sama dengan 3, T kecilnya. Jadi tinggal kita eh, bandingkan aja untuk dia apakah tolak H0 atau tidak tolak H0. Apakah T besarnya lebih kecil dari lebih kecil kurang dari T kecil, berarti dia tolak H0. Ternyata dari data kita adalah tidak tolak H0 atau terima H0, sehingga kesimpulannya jumlah debit tidak berkurang. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai ini, aduh, kalau nggak mau pakai yang ini, boleh kita bandingkan yang alfa topi lebih kecil dari alfa. Ini kan alfa yang kita dapat ini kan adalah 0,07 sekian-sekian, sedangkan eh, yang alfanya itu 0,05. Kita tinggal lihat ini lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar kan? Jadi dia pasti tolak H0. Tidak tolak H0. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi kesimpulannya itu debitnya tidak benar harus. Oke. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, sebenarnya waktunya masih ada, tapi kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini sama tadi saya masih ambil, pokoknya sumber referensi utama tuh pasti kita akan ambil di BMP. Jadi biar teman-teman bisa belajar dari model kita, soal-soalnya juga pasti nggak akan keluar dari BMP. Jadi teman-teman pelajari saja, dan kan bisa bawa buku ya. Jadi nanti pas ujiannya, pas UASnya, jangan lupa bawa buku. Karena kalau nggak bawa buku kayaknya susah. Karena rumus-rumus di metode parametrik kan banyak ya teman-teman. Ujinya aja banyak. Jadi suka lupa kita ini statistik uji yang mana, untuk metode yang mana, untuk uji yang mana. Makanya bawa aja bukunya, jangan sampai lupa. Nah, karena tidak ada yang bertanya, ini juga uji terang udah selesai. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya lupa tanggal berapa ya? Tanggal sebentar. Tanggal 25. Tanggal 25 itu berarti hari Senin. Jadi nanti materinya yang tanggal 25 itu kalau saya tidak salah di modul 3 yang uji uji 2 sampel berpasangan, Wilcoxon sama McNemar, Mcenermar itu. Kalau tidak salah ya. Kayaknya enggak. Jadi untuk teman-teman yang belum terlalu paham atau tidak mengerti tentang isi-isi yang ada di modul 3, nanti bisa join lagi di tanggal 25 November hari Senin jam 9 sampai jam 11 WIB waktu Indonesia Barat. Ini kalau ada yang mau bertanya di luar Zoom juga boleh, bisa menghubungi saya lewat email atau lewat nomor WhatsApp saya yang ada di slide. Bisa dicatat teman-teman. Nah, berhubung juga materinya sudah selesai, nanti rekamannya di-share ya. Di-share. Kalau juga butuh nanti PowerPoint-nya juga akan saya share. Tinggal di email aja, nanti akan saya kasih ya teman-teman ya. Oke, demikian pendalaman materi kita tentang modul 2 uji 1 sampel pada KB1 dan KB2 uji 1 sampel, uji tanda untuk 1 sampel dan uji tren. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di luar forum ini. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah yang sama, yaitu di tanggal 25 November hari Senin jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang kita bahas, yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dengan baik dan bisa teman-teman gunakan untuk selanjutnya ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman.